It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira, saya dari Universitas UIN Aramirin Banda Aceh, jurusan bimbingan dan konseling. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi nilai tugas Bu Zahra Nelisa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum adalah suatu proses mengukur atau menilai sebagai upaya tindak lanjut untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, dan dapat diartikan pula penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Jadi dalam fungsi evaluasi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu fungsi normatif. Fungsi normatif yaitu berfungsi sebagai perbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa dalam memperoleh pembelajaran. Yang ketiga fungsi sumatif. Fungsi sumatif berfungsi sebagai untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Dan tujuan evaluasi proses belajar dan mengajar yang pertama itu untuk mengukur kemajuan dan perkembangan belajar siswa setelah melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pembelajaran yang telah ditentukan. Evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum adalah suatu proses mempertimbangkan atau memberi nilai dan arti terhadap suatu kurikulum tertentu. Jadi dalam ruang lingkup evaluasi kurikulum itu ada evaluasi tujuan pendidikan, evaluasi terhadap isi atau materi pembelajaran, evaluasi terhadap strategi pembelajaran, dan evaluasi terhadap program penilaian. Ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama itu tes. Tes adalah teknik penilaian yang diukur atau digunakan untuk melihat pada saat kompetensi tertentu. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku seperti sikap, minat, motivasi. Dalam non-tes itu ada observasi dan wawancara. Kalau wawancara itu yaitu berkomunikasi dengan langsung dengan yang wawancara dan yang diwawancara. Evaluasi kurikulum yang pertama itu menyediakan informasi mengenai kurikulum perkembangan. Yang kedua, memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif peminatan masalah yang dapat disebabkan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan bagi saya juga. Terima kasih.